Ada masalah karena kebaktian akan segera kita mulai. Penyalaan lilin dan dupa oleh pemimpin Puja Bakti diiringin lagu kami memuja. Di sini kami memuja namamu, Sang Buddha, bersama air dan bunga kita dan duka. Kami bersujud yang maha suci dan sempurna. Kami berdoa untuk penamaskaran. Mohon perlindungannya. Kami berlindung padamu yang maha suci dan sempurna. Kami memuja penamaskaran. Terpujilah namamu. Terpujilah Sang Buddha. Ya, selamat pagi. Mari kita awali puja bakti pada pagi hari ini dengan memanjatkan nama Karapata. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa. Udang Bhagawantang Abhiwademi. Udang Bhagawantang Abhiwademi. Swakato Bhagawata Dhammo. Dhammang Namasami. Supatipano Bhagavato Sawaka Sangho. Sanggang Namami. Yamamha Komayang Bhagawantang Saranang Gata. Yono Bhagawasata. Yasa Camayang Bhagavato Dhammang Rojema. Imehi sakarehi tang bhagawantang sasadamang sasawakasanggang abhibujayama. Kami berlindung kepada Sang Bagawa, Sang Bagawa Guru Agung kami. Dalam Dhamma Sang Bagawa kami berbahagia. Dengan persembahan ini,
Kami memuja Sang Bagawa beserta Dhamma dan Sangga. Andamayang Buddhasa Bhagavato Pubbabhagana Makarang Karomase. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Marilah kita melakukan persujudan awal kepada Sang Buddha, Sang Bagawa. Kepada beliau yang suci, mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri. Persujudan kepada beliau yang berberkah, yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri. Persujudan kepada beliau yang berberkah, yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri. Andamayang sarana gamana patang banamase. Udang sarang gacami. Dhamma sarang gacami. Sangha sarang gacami. Dutiyampi Buddhang sarana gacami. Dutiyampi Dhammang saranang gacami. Dutiyampi Sanghang saranang gacami. Tatiyampi Buddhang saranang gacami. Tatiyampi Dhammang saranang gacami. Tatiyampi Sanghang saranang gacami. Marilah kita baca kalimat perlindungan. Aku berlindung kepada Buddha. Aku berlindung kepada Dhamma. Aku berlindung kepada Sangha. Kedua kalinya aku berlindung kepada Buddha. Kedua kalinya aku berlindung kepada Dhamma. Kedua kalinya aku berlindung kepada Sangha. Ketiga kalinya aku berlindung kepada Buddha. Ketiga kalinya aku berlindung kepada Dhamma. Ketiga kalinya aku berlindung kepada Sangha. Andamayang Buddha Nusatinayang Karomase. Iti piso bhagava sama sambuddho. Vicacarana sampanno sukato lokavidu. Anutaro purisa dhammasarati. Sata dewa manusanam Buddho Bhagawan. Marilah hati renungan kepada Sang Buddha. Karena itulah Sang Bagawa, beliau adalah yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri, sempurna pengetahuan serta tindak tanduknya,
sempurna menempuh jalan ke nibana, pengetahu segenap alam, pembimbing manusia yang tiada taranya, guru para dewa dan manusia, yang sadar, yang berberkah. Andamayang Dhammanusatinayang Karomase Swakato Bhagavata Dhammo Sanditiko Akaliko Ehipasiko Opanaiko Pacatang Weditabo Winyuhi. Marilah kita menghayati renungan terhadap Dhamma. Dhamma telah sempurna dibabarkan oleh Sang Bagawa, terlihat amat jelas, tak bersela waktu, mengundang untuk dibuktikan, patut diarahkan ke dalam batin, dapat dihayati oleh para bijaksanawan dalam batin masing-masing. Andamayang Sangkanusatinayang Karomase Supatipanno Bhagavato Sawakasangho Ucupatipanno Bhagavato Sawakasangho Nyayapati Panno Bhagavato Sakasangho Samicipati Panno Bhagavato Sawakasangho Jadidang Campari Purisa Yugani Tapurisa Bugala Esa Bhagavato Sawakasangho Ahuneo Bahuneo Dakineo Anjali Karanio Anutarang punya ketang lokasa Hayati renungan terhadap Sangga. Sangga siswa Sang Bagawa telah bertindak baik. Sangga siswa Sang Bagawa telah bertindak lurus. Sangha siswa Sang Bagawa telah bertindak benar. Sangha siswa Sang Bagawa telah bertindak patut. Mereka adalah 4 pasang makhluk, terdiri dari 8 jenis makhluk suci. Itulah Sangga siswa Sang Bagawa, patut menerima sajian, patut menerima suguhan, patut menerima persembahan, patut menerima penghormatan, ladang menanam jasa yang tiada taranya bagi makhluk dunia. Andamayang saca kirya katayo banamase Nati me saranam Buddho me saranam waram Etena saca wajena Soti me hotu sabada Nati me saranam anyam Dhammo me saranam waram Etena saca wajena Soti me hotu sabada Nati me saranang anya Sangho me saranang warang
etena sajawajena soti me hotu sabada. Marilah kita membacakan syair pernyataan kebenaran. Tiada pelindungan lain bagiku, Sang Buddhalah pelindungku nan luhur. Berkat pernyataan kebenaran ini, semoga setiap saat aku selamat sejahtera. Tiada pelindungan lain bagiku, Dhammalah pelindungku nan luhur. Berkat pernyataan kebenaran ini, semoga setiap saat aku selamat sejahtera. Tiada pelindungan lain bagiku, Sanghalah pelindungku nan luhur. Berkat pernyataan kebenaran ini, semoga setiap saat aku selamat sejahtera. Bandamayang manggala sutang banamase ewami sutang ekam samayang bhagawan sawadiyang viharati cetavane anatapindikasa arami atako anantara dewata abhikantaya ratia abhikantawana kewalakapang cetawanang obasedwa yena bhagavateno vasan kami upasan kami tva bhagavantang abhivaditva ekamantang atasi ekamantang titakosa dewata bhagavantang kataya ajabasi Baudewa manusaja manggalani acintayo akan kamana sotanam ruhi manggalamutamam asewana cabalana Panditanan casewana pujaca pujaniyana etamangalamutamam patirupade sawasoca vicakata punyata atta sama bani dica etamangalamutamam bahu sacan casi panca vinayo ca susikito subasita jaya waca etamangalamutamam mata pitu upatanang utadara sasanggaho anakula cakamanta etamangalamutamam tananca dhamacariyaca natakanan casanggao anawajanika etamangalamutamam arati virati papa macapana casanam apa mado cadamesu
Etamanggalamuttamam Karawoca niwatoca Santutica katanyuta Kalena dhammasawana Etamanggalamuttamam Antica soaca sata Samananan cadasanang Kalena dhammasakaca Etamanggalamuttamam Tapoca brahmacariyanca Arya saca nadasanang Nibbana saci kiriyaca Tamanggalamuttamam Putassalokadamehi Citang yasana kampati Asokang wirajang kema Etamanggalamuttamam Etadisanikatwana Sabatama paracita Sabata tingkang cantik Tante samadalam tamati. Marilah kita membacakan suta tentang berkah. Demikian telah saya dengar pada suatu ketika Sang Bagawa berdiam di Jetawana, arama milik hartawan Anata Pindika di dekat kota Sawati. Saat itulah sesosok dewa ketika hari menjelang pagi dengan bercahaya cemerlang menerangi seluruh Jetawana mengunjungi Sang Bagawa. Setelah datang menghormat Sang Bagawa, ia berdiri di satu sisi yang layak. Dengan berdiri di satu sisi yang layak itulah ia memohon Sang Bagawa dengan syair berikut ini. Banyak dewa dan manusia yang mengharapkan kebahagiaan, mempersoalkan tentang berkah. Mohon uraikan, apa berkah utama itu? Tak bergaul dengan orang-orang dungu, bergaul dengan mereka bijaksanawan, dan memuja yang patut dipuja. Itulah berkah utama. Bertempat tinggal di tempat yang sesuai, memiliki timbunan kebajikan di masa lampau, dan membimbing diri dengan benar. Itulah berkah utama. Berpengetahuan luas, berketerampilan, terlatih baik dalam tata susila, dan bertutur kata dengan baik. Itulah berkah utama. Membantu ayah dan ibu, menunjang anak dan istri, dan bekerja dengan sungguh-sungguh. Itulah berkah utama. Berdana, melakukan kebajikan, menyokong sanak saudara, dan tidak melakukan pekerjaan tercela. Itulah berkah utama. Menjauhi, menghindari perbuatan buruk, menahan diri dari minuman keras, dan tak lengah melaksanakan dhamma. Itulah berkah utama. Menghargai, berendah hati, merasa puas dengan yang dimiliki, ingat budi baik orang, dan mendengarkan dhamma pada waktu yang sesuai. Itulah berkah utama. Memiliki ketahanan, mudah dinasehati, mengunjungi para petapa, dan membahas dhamma pada waktu yang sesuai. Itulah berkah utama. Bersemangat dalam mengikis kilesa, menjalankan hidup suci, dan melihat jelas 4 kebenaran Arya, dan mencapai nibbana. Itulah berkah utama. Meski disinggung oleh hal-hal duniawi, batin tak tergoyahkan, tiada sedih, tanpa noda,
dan penuh damai. Itulah berkah utama. Setelah melaksanakan hal-hal seperti itu, para dewa dan manusia tak terkalahkan dimanapun, mencapai kebahagiaan dimanapun berada. Itulah berkah utama bagi para dewa dan manusia. Pandamayang Sabha Manggalang Gatam Banamase Bawatu Sabha Manggalang Rakantu Sabha Dewata Sabha Buddha Nubawena Sada Soti Bhavantu Te Bhavantu Sabha Manggalang Rakantu Sabha Dewata Sabha Dhammanubhavena Sada Soti Bhavantu Te Bhavantu Sabha Manggalang Rakantu Sabha Dewata Sabba Sanghanubhavena Sada Soti Bhavantu Te. Semoga terjadilah semua keberkahan. Semoga semua dewa melindungi dan dengan kekuatan semua Buddha. Semoga kesejahteraan selalu ada pada Anda. Semoga terjadilah semua keberkahan. Semoga para dewa melindungi dan dengan semua kekuatan Dhamma. Semoga kesejahteraan selalu ada pada Anda. Semoga terjadilah semua keberkahan. Semoga semua dewa melindungi dan dengan kekuatan semua sangga. Semoga kesejahteraan selalu ada pada Anda. Satu, satu, satu. Ya, selanjutnya mari kita bersama-sama melatih kesadaran dan konsentrasi kita dengan melakukan meditasi. Meditasi dapat kita mulai ya.
Meditasi cukup sampai di sini. Sapi sata bawantu sukitata. Sadu, sadu, sadu. Mari kita bersama-sama melakukan permohonan 5 sila kepada Samanera ya. Mayang bante tisaranena saha pancasila niyacam dutiyampi mayang bante tisaranena saha pancasila niyacama tatiyampi mayang bante tisaranena saha pancasila niyacama Yamahang wadametang wadeta amabante Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Buddhang saranang gacchami Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami Tatiyampi sanghang saranang gacchami.
Saratna gamana paripunang. Amabante. Patnatipata Wiramani Sikkhapadang Samadhiyami. Panatipata Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Adinatana Wiramani Sikkhapadang Samadhiyami. Adinadana Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Kami sumiccacara Wiramani Sikkhapadang Samadhiyami. Kame sumicacara Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Musawadang Wiramani Sikkhapadang Samadhiyami. Musawada Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Suramiraya Majapahmadhatana Wiramani Sikkhapadang Samadhiyami. Surameraya Majapahmadhatana Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Imani Pancasikapadani Silena Sugating Yanti Silena Boga Sampada Silena Nibuting Yanti Tasma Silang Wisodaye. Amabante Sadhu Sadhu Sadhu. Selanjutnya adalah Dhammadesana oleh Samanera Sacalankaro. Sebelum itu mari kita melakukan permohonan Dhammadesana. Brahmacaloka Dipati Sahambati Katanjalian Diwara Ayacata Santi Dasata Parajaka Jatika Desetu Dhammam Anukampi Mang Bajang. Ya, mari Bapak Ibu serta saudari-saudari berbahagia, marilah kita merengkapkan kedua tangan kita di depan dada, seraya menjunjung keagungan Sang Buddha Gautama. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Jiranti werjarata sucita atau serampi jarang ubeti. Satanca dhammo na jarang ubeti. Santo hawe pawe denti ti. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna.
Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan yang sempurna. Kereta kerajaan yang indah sekalipun pasti akan lapuk. Begitu pula tubuh ini pasti akan tua. Tetapi ajaran atau dhamma orang suci tidak akan pernah lapuk. Sesungguhnya dengan orang Sesungguhnya dengan cara inilah orang suci mengajarkan kebaikan. Dikutip dari Dhammapada Jarawaka syair dari 151. Ya, sebelumnya terimalah salam kasih dan dhamma. Namo Buddhaya. Ya, sebelum itu mungkin saya mau nyapa dulu nih. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Wah, kok loyo kayak gini? Wah, kurang semangat ini. Sekali lagi, bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Wah, ya semangat dan ya. Ya. Jadi kita mengawali pagi yang cerah ini, menambah kebaikan, perlu adanya semangat. Kalau nggak ada semangat itu nanti nggak optimal, nggak maksimal nantinya. Ya, Bapak Ibu serta saudara-saudara berbahagia, ini merupakan perdana saya. Ya. Mungkin Bapak Ibu sudah ada yang kenal saya? Belum ya? Belum ada yang kenal? Perlu kenalan enggak? Boleh? Oh ya, mungkin perkenalan secara singkatnya. Perkenalkan, nama samaranira yaitu Saca Lankaro. Saca yang memiliki arti yaitu ia yang dihiasi dengan kebenaran, Bapak Ibu. Nah, itu asalnya dari Lampung. Ya. Mungkin itu untuk perkenalan singkatnya. Sudah tahu namanya? Siapa? Ya, betul sekali. Ya, Bapak Ibu serta saudari sedang berbahagia, ini merupakan pagi yang luar biasa bagi kita semua, terutama bagi saya sendiri, di mana saya dapat berbagi dhamma, berbagi ilmu yang saya ketahui kepada Bapak Ibu serta saudari sedang berbahagia. Nah, adapun pada kesempatan pagi yang cerah ini, di mana Bapak Ibu setelah menambah kebaikan dengan membaca parita, bermeditasi, dan saja mendengarkan dhamma. Adapun dhamma yang akan saya bagikan kepada Bapak Ibu, yaitu mengenai ketidakkekalan. Tahu ketidakkekalan? Anicca. Ya, benar sekali, anicca. Ya, saya beri judul yaitu menerima ketidakkekalan dalam hidup ini. Nah, mengapa saya mengambil tema ini, Bapak Ibu? Karena saya melihat beberapa kasus terjadi. Bapak Ibu pasti tahu perubahan terjadi. Ketidakkekalan itu pasti terjadi. Tetapi bagaimana Anda merespon? Bagaimana Anda menerima perubahan itu? Ya. Biasanya kadangkala orang beberapa orang banyak terjadi bahwasanya mereka hanya tahu aja, kok ini anicca, tidak kekal. Tapi ketika dia mengalami ketidakkekalan itu, mereka tidak bisa untuk menerimanya. Ya. Banyak kasus kan Bapak Ibu? Ya. Beberapa di sosial media contohnya dan sebagainya. Dulu sempat ada kasus di mana saya sempat lihat di media sosial ada seorang calon kades kalau nggak salah itu gagal, ya gagal tidak jadi kades. Akhirnya apa? Stres, ya mandi bunga 7 rupa kalau nggak salah itu. Wah, ya kan nggak benar. Ya itu salah satu bentuknya contohnya. Banyak. Ya selain contoh itu juga dulu sempat saya melihat di berita seorang pemuda ini tepatnya gara-gara diputusin pacarnya Bapak Ibu. Diputusin pacarnya karena belum dapat menerima perubahan itu hingga melakukan bunuh diri. Nah, itu kan nggak benar juga, ya kacau, ya tidak. Nah, coba misalnya Anda bayangkan, nih Anda bayangkan sendirilah, ketika Anda menyayangi sesuatu, mencintai sesuatu, contohnya ini ada seseorang ataupun Anda sekalian kaya raya nih, harta berlimpah-limpah, ya tanah berhektar-hektar, mobil mewah, ya. Dan pada suatu ketika
Anda mengalami kemerosotan yang cukup drastis. Yang dulu di atas, sekarang turun ke bawah di dasar. Apa yang akan dirasakan? Ada itu? Apa? Kira-kira masih bahagia enggak? Masih bahagia enggak? Tidak. Ya. Pasti, wah kecewa lah, sedih, stres, dan sebagainya. Saya yakin itu. Ya, ya itu karena dampak satunya. Karena kita belum dapat menerima perubahan yang terjadi di dalam hidup ini, Bapak Ibu. Menerima perubahan. Ya. Nah, biasanya Bapak Ibu sudah tahu nggak? Kalau misalnya ada mungkin sanak saudara kita atau teman kita ada yang meninggal, biasanya kita mengucapkan apa? Sabe sangkara anicca, ya kan? Tahu nggak artinya apa? Ya, segala sesuatu yang terkondisi itu tidak kekal. Coba Anda yang bayangkan. Beberapa kasus juga saya sempat bertemu dengan beberapa orang. Mereka mengatakan itu, wah Sabda Sangkara Anicca, Sabda Sangkara Anicca. Pada suatu ketika sanak saudara dia, satunya ada yang meninggal, dia tidak bisa memahami arti itu. Ya, dia menangis-nangis ya, karena mungkin kehilangan, shock kan, kehilangan. Akhirnya menangis-nangis. Kok bahasa Jawanya berok-berok, tau nggak berok-berok? Ya itu. Ya. Kayak orang kesurupan, tapi bukan kesurupan itu ya. Kayak tuh, beruk-beruk. Nah itu Bapak Ibu. Karena apa? Dia belum dapat menerima perubahannya. Padahal itu pasti terjadi kan? Kematian itu pasti terjadi. Tidak ada yang bisa menyangka kematian. Nah itu. Nah, adapun apabila kita belum dapat menerima ketidakkekalan ini, yang saya tahu beberapa dampak yang terjadi pada kita, yang pertama adalah satu ini, depresi, stres, gila, ataupun yang paling buruk adalah bunuh diri, Bapak Ibu. Ya. Saking udah muncaknya, stresnya ataupun udah gak kuat nampung, akhirnya wah lebih baik saya bunuh diri saja lah. Ya, lari dari kenyataan. Ya. Ya, seperti itu. Nah, Bapak Ibu serta saudara sedang berbahagia. Ketidakkekalan ini atau anicca itu merupakan salah satu kelompok dari 3 akar kehidupan, corak kehidupan. Ya. Ada yang tahu apa aja? Yang pertama, anicca. Lalu apa? Dukkha. Lalu yang ketiga, anatta. 3 hal ini. Dan 3 hal ini Bapak Ibu, itu pasti terjadi. Dan Sang Buddha mengatakan di dalam Sasutta, bahwasanya Sang Tathagata atau Sang Buddha terlahir di dunia ini, ataupun tidak, 3 hal tersebut pasti terjadi. Ya. Terutama anicca. Anicca itu terjadi Bapak Ibu. Tidak hanya di alam manusia saja, di 31 alam kehidupan pun terjadi. Alam Brahma, alam dewa, neraka, ya, alam-alam apa ya, itu juga terjadi ketidakkekalan, anicca. Mereka juga hidup dan ada kalanya juga mati. Ya, tidak kekal. Cuman bedanya hanya umurnya saja. Mungkin umur kita mungkin sampai 80 di alam surga dan sebagainya sampai 2000 tahun dan sebagainya. Ya, berkalpa-kalpa ya. Nah, itu. Yang membedakan aja umurnya saja, tetapi ketidakkekalan pasti ada. Bumi ini yang beranggapan bahwasanya bumi ini kekal abadi, wah salah. Ada satu saatnya ketika suatu saatnya juga ada akan perubahan, mengalami kehancuran, ya, direstart ulang, ya, gitu. Hancur dan terbentuk lagi nanti buminya, seperti itu. Nah, Bapak Ibu serta saudari semua berbahagia, setelah kita mengetahui bahwasanya anicca atau ketidakkekalan ini pasti terjadi dalam hidup ini. Nah, perlunya kita untuk memahami, mengerti, tapi juga melaksanakannya lebih tepatnya. Ya.
Dan salah satu cara untuk kita dapat menerima perubahan yang terjadi dalam kehidupan ini. Sang Buddha mengatakan di dalam Sutta Abhinha Pacawekitapatana Sutta, Anguttara Nikaya kelompok 5, Sutta ke-57. Sang Buddha menganjurkan semua manusia untuk merenungkan, umatnya termasuknya, umatnya untuk merenungkan 5 hal, Bapak Ibu. Ada yang tahu 5 hal ini? Yang pertama, ada yang tahu? Belum ada yang tahu? Hah? Kematian? Ya, kematian salah satunya. Yang pertama adalah usia tua. Kedua adalah sakit, Bapak Ibu. Yang ketiga adalah kematian tadi, kematian. Yang keempat yaitu perpisahan, Bapak Ibu. Dan yang kelima yaitu kama atau karma. Nah, 5 hal ini Bapak Ibu yang perlu kita renungkan dalam kita menjalani kehidupan sehari-harinya. Yang pertama adalah usia tua. Nah, usia tua ini menjadi hal yang paling terjadi. Ya. Siapa yang di sini nggak mau tua? Boleh angkat tangan. Ada yang nggak mau tua? Hah? Ada? Oh, nggak ada. Mau tua semua ya berarti? Ya. Mungkin terpaksa sama Nera. Saya sebenarnya juga mau tua, gitu. Tapi terpaksa ini. Gitu. Ya. Iya, Bu. Nah, beberapa kasus ketika seseorang belum dapat menerima nih, masih melekati fisiknya, kecantikannya dan sebagainya. Mungkin sudah umur 60-an lah sebagai contoh. Wah, kok muka saya sudah keriputan ya? Dan sebagainya lah. Wah, beli skincare lah. Ya. Di sini ada yang pakai skincare? Oh, banyak ya skincare. Operasi plastik? Nggak ada. Natural semua berarti ya? Iya. Karena banyak kasus seperti itu. Karena takut akan penuaan, keriputan di area wajahnya terutama, yang ia lekati, ia sayangi, sehingga ia melakukan operasi plastik, Ibu. Ya. Mungkin secara luar, mungkin agak beda mungkin. Wah, ini mungkin agak kencang mukanya dan sebagainya kulitnya. Tetapi Bapak Ibu, di dalamnya tetap sama saja Bapak Ibu. Ketika Anda mengalami usia tua, Anda sudah mengalami perubahan. Yang dulunya seger buger ya, kuat, lari 100 meter. Kalau udah tua gimana? Bisa enggak 100 meter lari? Oh, bisa, tapi ngos-ngosan. Gitu ya. Ngos-ngosan dan ya, angkat berat, sudah mikir-mikir lagi dan takutnya apa? Encok nanti. Ya, tuh. Penglihatan sudah berkurang, pendengaran sudah berkurang, daya tubuh, fisik sudah berkurang. Itulah yang terjadi ketika sudah tua. Tidak ada yang bisa menolak untuk mengalami usia tua. Adapun bisa menghindarinya. Anda mati muda tapi, ya itu pasti. Kalau Anda mati muda itu nggak bakal mengalami usia tua. Tuh. Tapi kalau Anda panjang umur, Anda pasti akan mengalami usia tua. Ya, keriputan itu yang pasti. Ya. Nah, hal inilah yang perlu kita renungkan, Bapak Ibu. Jadi apalah gunanya kita merenungkan melekati tubuh ini, melekati face atau muka kita yang cantik ini. Ya apa ada suatu juga keriputan, tua. Ya. Kira-kira masih sudah keriputan, tua, ada yang masih mau nggak ini? Nggak ada kan? Kira-kira masih ada ya, Bapak Ibu? Masih ada? Mungkin bujang-bujang, ini loh aku masih muda ya, udah sudah keriputan di sininya. Ya. Yang bujang-bujang yang mikir-mikir, wah udah keriputan ini ya. Ya, seperti itu. Bujang gadisnya udah mikir-mikir, oh ada keriputan ini gitu. Nah, gitu Bapak Ibu. Itu sebagai contoh yang pertama yang perlu kita renungkan adalah usia tua. Dan hal itu pasti terjadi. Tidak ada yang bisa menghindarinya. Ya. Lalu yang kedua, apa Bapak Ibu masih ingat? Sakit. Ya, benar, sakit. Nah, sakit ini juga perlu kita renungkan. Bahwasanya setiap orang, setiap makhluk hidup di dunia ini tidak bisa menghindari sakit. Nah, saya akan tanya di sini,
Siapa yang di sini yang belum pernah sakit? Boleh angkat tangan. Kalau malu angkat jari, gini. Kok malu lagi, boleh angkat kaki. Wah, enggak usah. Ya, bercanda. Ya, jawab sendiri-sendiri saja. Tapi saya pastikan sudah pernah sakit semua. Jangan Bapak Ibu, saya pun juga pernah sakit. Mungkin enggak secara fisik, mental. Ya, bisa juga sakit. Kira-kira sakit itu enak enggak Bapak Ibu? Enak enggak? Enggak enak kan? Enggak enak. Penderitaan Bapak Ibu, sakit itu. Nah, ketika seseorang tidak bisa untuk menghindarinya, terutama nih Bapak Ibu yang sudah lansia, 60 ke atas contohnya. Ya enggak, bentar-bentar jalan bentar, wah, aduh pegel-pegel, aduh encok, dan sebagainya. Mungkin kalau yang udah muda, belum merasakan hal tersebut. Tapi kalau sudah tua, pasti mengalaminya. Cepat pegel. Karena apa? Daya tubuhnya sudah berkurang, Bapak Ibu. Ya, tidak seperti muda dulu. Angkat beban yang berat pun masih bisa. Ya, kalau sekarang, wah mikir-mikir lagi. Nanti kalau encok apa nggak berabe. Ya. Nah, itu Bapak Ibu. Perlu kita renungkan hal itu. Bahwa kita juga akan mengalami sakit. Tubuh ini tidak kekal. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga Bapak Ibu, masih ingat? Gimana? Kematian. Betul sekali. Kematian Bapak Ibu. Siapa yang di sini nggak mau mati? Angkat tangan. Ada yang nggak mau mati? Hah? Ada. Takut mati? Ada yang takut? Ya, pasti takut ya. Iya. Tetapi hal itu adalah hal yang pasti Bapak Ibu. Pasti terjadinya. Ya. Kita mau tidak mau, kita akan mengalaminya. Cepat ataupun lambat, kita akan mengalaminya. Ya. Jangan berpikiran bahwasanya sementara saya masih muda, nggak mungkin lah saya mati. Jangan dipikir seperti itu. Banyak kasus yang mati muda juga banyak. Orang bayi yang baru lahir saja bisa mati. Ya. Jadi kematian itu hal yang pasti. Cuma yang tidak pasti lagi hidup. Hidup tidak pasti, Bapak Ibu. Ya, yang pasti adalah mati. Anda mungkin di sini baru kumpul-kumpul kayak gini ya, sembahyang. Nggak tahu nanti sorenya gimana. Ya udah, tiba-tiba sudah di dalam kamar udah nggak bernafas lagi ya. Kita tidak tahu. Kita tidak tahu Bapak Ibu. Nah, dari itu mengapa kita harus melekati dan menyayangi melekati sesuatu ketika pada akhirnya juga kita mati Bapak Ibu. Ya kan? Melekati kekayaan dan sebagainya. Kok masih pada akhirnya mati, apakah kekayaan kita bawa mati? Bawa mati enggak? Tidak kan? Tidak. Nah itu Bapak Ibu. Perlunya kita menyadari hal itu. Nah, ada pun kisah Bapak Ibu di dalam, mungkin Bapak Ibu bisa mencarinya di riwayat hidup Buddha. Ya. Ada yang tahu cerita tentang kisah Gotami? Ada yang tahu? Tahu ya? Nah, di sini boleh cerita nggak nih? Karena sudah tahu. Cerita enggak? Ya, cerita ya. Nah, saya kira, wah saya sudah tahu sebenarnya, nggak usah cerita lah gitu. Kapan-kapan saja gitu. Ya, jadi ada kisah tentang di dalam kehidupan Sang Buddha, di kehidupan Sang Buddha sebelumnya, itu ada cerita tentang kisah Gotami, Ibu. Ya, cerita kisah Gotami. Ya, yang dimana kisah Gotami ini dapat dikatakan wanita cukup cantik, tapi dengan kasta yang rendah. Ya. Nah, pada suatu ketika, singkat cerita, ia dinikahi oleh seorang pedagang kaya. Ya, dinikahilah. Nah, saat dia dinikahi, dalam keluarganya itu, ia merasa merasa tidak disayangi oleh mertuanya. Ya, sering dibenci, sering dimarahi, serba salah hidupnya itu dengan mertuanya. Nah,
Karena, nah ini singkat cerita lagi. Karena kisah Gotami ini sudah cukup lama, tidak punya anak, dan suatu ketika dia punya anak sudah. Nah, ketika kisah Gotami sudah punya anak, mertuanya ini berubah, mulai perhatian, ya, tidak suka marah-marah, sayang dan sebagainya. Gitu. Ya, ya kisah Gotami senang kan? Siapa yang nggak senang kok masih diperhatiin sama mertuanya, ya kan? Iya. Nah, singkat cerita lagi, anaknya ini sudah berumur beberapa tahun, meninggal, Bapak Ibu, sakit dan mati. Nah, karena shock nih, kisah Gotaminya nih, ya kan, shock, belum dapat menerima kan, dan pada saat itu belum dapat menerima. Dia berpikir bahwasanya anaknya itu tidak mati, anaknya sakit cumanan gitu. Akhirnya dia mencari obat, tanya dari rumah ke rumah, dari kampung ke kampung, untuk mencari obat. Bagaimana cara menghidupkan anak saya ini? Bagaimana cara mengobatinya? Apa obatnya dan sebagainya. Namun, nihil Bapak Ibu, tidak mendapatkan apa-apa. Nah, karena salah satu warga di situ merasa kasihan nih sama si kisah Gotami ini, gendongan terus ya. Akhirnya diberitahulah, coba kamu tanya kepada Sang Buddha. Nah, pada masa kehidupan Sang Buddha kan dianggap sakti, bisa semuanya, ya, bisa terbang dan sebagainya. Nah, berpikiran bahwasanya mungkin saja dapat menghidupkan lagi anaknya. Nah, akhirnya disarankanlah si Kisah Gotami ini untuk menghadap Sang Buddha. Nah, ketika menghadap Sang Buddha, ia meminta tolong untuk Sang Buddha, minta tolong Sang Buddha untuk mengobati anaknya. Oke, Sang Buddha menyetujuinya, tapi dengan satu syarat. Ada yang tahu syaratnya apa, Bu? Masih ingat? Biji lada. Sang Buddha meminta syarat untuk mencarikan segenggam biji lada. Ya, karena merasa ada apa cahaya terang nih, contohnya nih, tiba-tiba cahaya terang nih, anaknya bisa sembuh nih, gitu kan. Semangat kan Sekotami. Akhirnya Sekotami mencari dari setiap rumah ke rumah itu, mencari ke segenggam biji lada di mana dalam satu keluarga tersebut belum ada yang pernah meninggal. Nah, tanya satu rumah ke rumah, kampung ke kampung, ya akhirnya kosong, nihil Bapak Ibu. Karena dalam sistem rumah tersebut, keluarganya sudah pernah meninggal. Entah itu anaknya, orang tuanya, kakeknya, dan sebagainya. Sudah pernah meninggal. Nah, pada saat itulah, kisah Gotami itu menyadari bahwasanya kematian itu tidak hanya datang pada dirinya saja, tetapi semua orang mengalaminya. Dan di situ dia menyadari adanya anicca, perubahan, atau ketidakkekalan. Nah, itu Bapak Ibu. Itu singkat cerita sebagai penguat mengenai tentang kematian Bapak Ibu. Nah, tuh, yang ketiga. Lalu yang keempat, Bapak Ibu. Apa tadi yang keempat? Masih ingat? Perpisahan Bapak Ibu. Nah, perpisahan juga tidak dapat kita hindari juga. Ya, contohnya nggak usah jauh-jauh. Ya kita di sini nih. Sekiranya nanti pulang nggak nih? Pulang tuh? Iya. Atau mau di sini terus? Sampai besok? Hah? Enggak ya? Pasti pulang. Berpisah nggak? Berpisah. Makanya ada kata-kata bahwasanya ada pertemuan, ada perpisahan. Ya, ada pertemuan, ada perpisahan. Ya, sebenarnya nanti kita sementara berdamai di sana di sini di depan Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Nanti juga pulang tuh, pulang. Berpisah, berpisah dengan yang dicintai, bertemu dengan yang dibenci, penderitaan. Itu perubahan dan berpisah. Itu hal yang sering terjadi.
Siapa yang di sini ingin bertemu dengan orang yang dibenci? Ada? Angkat tangan kalau ada yang mau. Nggak ada yang mau. Angkat kelingking kalau malu-malu. Hah? Nggak ada ya? Iya. Pasti nggak ada yang mau. Mungkin dalam hatinya ketika berkumpul dengan orang yang dibenci, ih, apa sih datang ke sini gitu. Kok kumpul sini sih dia gitu. Ya enggak. Ya Bu, ya, seperti itu. Tapi kalau kita berkumpul dengan apa yang kita cintai, bahagia enggak? Bahagia, senang. Ya. Apalagi udah bestie. Wah, ngerumpi terus gitu. Ya, seperti itu. Nah, teman-teman yang masih muda mungkin mabar dan sebagainya. Ya, nobar dan sebagainya. Kita sangat suka bertemu dengan apa yang kita cintai, kita sayangi. Tetapi ketika kita berpisah, apakah kita masih ada rasa sukanya itu? Bahagia enggak kita berpisah dengan apa yang kita cintai? Tidak. Setiap orang pasti tidak ingin merasakan hal itu. Tetapi perlu kita renungkan bahwasanya hal itu ya pasti terjadi. Gitu Bapak Ibu. Ya. Nah, itu yang perpisahan. Lalu yang kelima atau yang terakhir. Udah semangat ini yang terakhir ini. Ya. Apa yang kelima Bapak Ibu? Kama. Benar sekali. Kama. Nah, kama itu adalah hasil perbuatan kita. Jadi, hidup kita saat ini ditentukan oleh karma kita, Bapak Ibu. Jangan takut karmanya dicuri. Nggak ada yang mau nyuri. Santai. Ya. Apa yang Anda tanam, itulah yang Anda petik. Ya. Jadi ketika Anda menanam padi, kira-kira yang berbuah apa? Padi. Yang benar, bukan semangka. Bukan. Ya. Bukan kelapa. Oh, bukan. Ya. Kalau kita menanam kelapa, kira-kira yang berbuah apa? Kelapa. Tidak mungkin juga padi. Ya. Apalagi buah naga. Nggak mungkin. Ya kan? Tidak mungkin. Jadi itulah karma Bapak Ibu. Antara baik dan buruk perbuatan Anda yang telah Anda lakukan, yaitulah yang akan Anda terima. Anda bahagia saat ini, itu adalah hasil karma baik Anda di kehidupan sebelumnya. Dan apa yang buruk terjadi pada kehidupan Anda saat ini, itu terjadi karena hasil dari perbuatan atau buah perbuatan dari Anda sebelumnya. Ya. Mungkin, wah Semera, saya bosan nih, dapat karma baik terus, saya bagi dah ke Semera. Bisa enggak? Tidak bisa Bapak Ibu. Setiap orang mewarisi karmanya masing-masing. Ya. Kehidupan saat ini ditentukan oleh kehidupan sebelumnya. Kehidupan yang akan datang ditentukan oleh kehidupan saat ini. Jika Anda ingin bahagia di kehidupan sebelumnya, kehidupan selanjutnya, maka lakukanlah perbuatan-perbuatan baik. Ya. Menjaga pikiran, menjaga ucapan, menjaga perbuatan. Ya. Dijaga. Ada yang tahu kendi? Kendi, tahu kendi? Apa kendi? Salah. Kendi adalah kendali diri. Ya, ya, kendali diri. Ada yang tahu isinya apa? Ya, jamu, jati, dan jaran. Jamu itu apa, Bapak Ibu? Jaga mulut. Jati, jaga tindakan. Jaran, jaga pikiran. Nah, ini 3 hal ini, Bapak Ibu, yang perlu kita pegang. Untuk kita mendapatkan karma yang baik. Perbuatan yang baik. Menjaga pikiran, menjaga ucapan, menjaga jasmani kita, perbuatan kita.
Wah, Samara, saya tidak melakukan ucapan buruk, perbuatan buruk. Tapi pikiran Anda masih buruk. Kiranya bisa mendapatkan karma buruk enggak, Bapak Ibu? Masih bisa. Karena karma terjadi itu dilandasi oleh cetana atau niat. Kalau Anda diawali dengan niat yang buruk, pikiran yang buruk, sudah mendapatkan karma buruk. Bukan perbuatan yang Anda lakukan, bukan ucapan perbuatan yang Anda lakukan yang paling buruk. Yang harus paling Anda jaga, tetapi pikiran. Maka dari itu, Sang Buddha mengatakan di dalam Dhammapada, Yamaka Waga, syair pertama dan syair kedua. Tidak kekal, Bapak Ibu, tidak kekal. Sementara itu, sementara. Ya. Nah, Sang Buddha mengatakan dua Dhammapada ini. Ada yang tahu dua Dhammapada ini? Syair pertama dan syair kedua, Yamaka Waga. Segala sesuatu dilandasi oleh pikiran. Ya. Dipimpin oleh pikiran. Jika pikiran itu baik atau murni, maka ucapan dan perbuatan kita juga baik. Tetapi ketika pikiran kita dilandasi dengan hal yang buruk, kebencian, keserakahan, kebodohan batin, sekiranya perbuatan kita, ucapan kita, baik atau buruk, Bapak Ibu, buruk. Ya, ucapan kita pasti buruk. Kata kasar, menfitnah, dan sebagainya. Gosip. Wah, ada yang gosip di sini. Ada yang suka gosip. Nah, dikurang-kurangi, ya. Ya, dikurang-kurangi. Nah, itu Bapak Ibu. Perlunya kita mengendalikan. Kita menemukan, kita menjaga, yaitu kendi tadi. Masih ingat kendi? Masih ingat. Jamu, jati, jaran. Nah, itulah yang kita bawa kemana-mana, Bapak Ibu. Anda di sini, Anda pulang nanti, Anda bertemu dengan teman-teman Anda, itulah yang Anda harus bawa. Ya. Itu penting Anda bawa. Kemanapun Anda bawa, itu harus bawa. Maksudnya kemanapun Anda pergi, Anda harus bawa. Ya. Itu adalah 5 hal, Bapak Ibu, yang perlu kita renungkan tadi. Agar kita dapat mengurangi dan meningkatkan rasa menerima kita, akan terjadinya perubahan atau keterkekalan. Masih ingat tadi 5 hal tadi itu? Masih ingat Bapak Ibu? Apa? Yang pertama, usia tua. Kedua, sakit. Yang ketiga, kematian. Yang keempat, perpisahan. Oke. Yang kelima, kama. Nah, 5 hal ini Bapak Ibu, yang perlu Anda pegang, yang perlu Anda renungkan setiap harinya. Ya. Ini saya pasti akan tua. Wah, saya juga pasti sakit. Saya juga pasti mati. Perpisahan itu hal yang wajar. Ya. Hidup saya di sini, baik atau buruknya saya, itu adalah hasil karma saya. Bukan karma orang lain. Ya kali bapak saya melakukan perbuatan buruk, saya yang menerima, gitu kan tidak. Itu berdasarkan itu. Nah, itu Bapak Ibu. Makanya ada beberapa kata mengatakan bahwasanya ketidakkekalan adalah yang membawa penderitaan. Sebenarnya bukan ketidakkekalan yang membawa penderitaan, tetapi kita yang memiliki keinginan untuk memegang yang kekal, padahal itu sebenarnya tidak. Ya. Jadi Anda memegang yang kekal ini, rasa, oh, ini contoh sebagai contoh adalah mic saya ini yang pegang saya pegang ini. Saya beranggapan ini adalah kekal, tapi sebenarnya tidak. Dan ketika ini rapuh, ini hancur, runtuh. Dan saat saya melekati benda ini, mic ini, saya akan menderita, Bapak Ibu. Ya, saya menderita. Karena apa? Melekati hal ini. Beranggapan bahwasanya ini adalah kekal, tetapi sebenarnya tidak. Nah, gitu, Bu. Ya. Jadi
Semoga dengan apa yang saya katakan atau saya bagikan kepada Bapak Ibu pada pagi hari ini dapat bermanfaat. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan. Sabi sata bonus kata, semoga semua hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Nomor dana atas sampaikan oleh Samanera Selatan Karo. Selanjutnya, untuk melengkapi kebajikan kita, mari kita bersama-sama melakukan dana paramita ya. Marilah kita berdana untuk kepentingan damai. Semoga kita diberkahi oleh Buddha Maha Suci. Berdanalah kita semua dengan hati ikhlas rela. Semoga karma baik kita dirahmati Sang Triratna. Namo dana atas dana paramita yang telah diberikan. Selanjutnya ada beberapa pengumuman. Setiap Senin dan Jumat jam 6 malam diadakan chanting sore bersama Yang Mulia Ratanawiro. Setiap Kamis malam jam 7 diadakan latihan meditasi bersama. Puja Bakti minggu depan tanggal 1 September 2024 akan diisi oleh Yang Mulia Ratanawiro. Nah, selain ada Puja Bakti tadi, ada juga acara ulang tahun Yayasan Samagiwirya ke-27. Acara pada bulan Agustus bisa dilihat di layar ya, ada patidana yang sudah dilakukan minggu lalu. Hari ini 25 Agustus ada lomba-lomba 17-an, nanti setelah makan siang. Terus nanti tanggal 31 Agustus ada bakti sosial ulang tahun Samagiwirya ke-27. Tanggal 1 September itu ada beberapa acara, yaitu Jalan Sehat, Puja Bakti, dan acara ulang tahun Samagiwirya yang ke-27. Serta lomba masak. Ini nanti yang mau nonton silakan ya, mau ada 8 orang yang akan bertanding seperti MasterChef. Ya, oh ya. Selanjutnya mari kita tutup Puja Bakti hari ini dengan membacakan Parita Patidana. Pandamayang Patidanang Karomase Punya Sidani Katasa Yananya Nikata Nime Pesanca Bagino Hontu
Satananta pamanaka ye piya gunawanta ca mayang mata pita dayo hitame cabyaditawa ane maca dawerino satatitan tilokasmi bebuma jatuyonika pance kacatuwokara samsaranta bawa bawe nyatang ye patidaname anumodantu te sayang ye cimam nabajananti dewa tesang niwedayo maya dinyanya punyana anumodana hetuna sabe sata sadaontu awera sukaciwino kemak gancapa pontu sasasi jatang subha. Jasa-jasa yang kulakukan kini atau di waktu yang lain melimpah kepada semua makhluk, tiada batas, tiada hingga, yakni kepada mereka yang kukasihi, yang berjasa seperti ayah dan ibuku, kepada mereka yang kukenal ataupun yang tidak, dan kepada mereka yang bersikap netral atau bermusuhan, makhluk-makhluk yang berada di alam semesta, di ketiga alam, keempat jenis kelahiran, terdiri dari 5, 1 ataupun 4 kawasan sanya, yang mengembara di alam besar dan alam kecil. Atas pelimpahan jasaku ini, semoga mereka yang mengetahui turut bersukacita. Bagi mereka yang tidak mengetahui, semoga para dewa memberitahukannya. Berkat turut bersukacita atas jasa-jasa yang kulimpahkan ini. Semoga semua makhluk senantiasa bebas dari permusuhan serta hidup dalam kebahagiaan. Semoga mereka mendapatkan jalan kedamaian. Semoga cita-cita luhur mereka tercapai. Sadu, sadu, sadu. Ya, mari kita tutup puja bakti pada pagi hari ini dengan bersama-sama memanjatkan nama Karapata. Arahang sama sambuddho bhagawa. Udang Bhagawantang Abhiwademi. Swakato Bhagawata Dhammo. Dhammang namasami. Supatipano Bhagavato Sawaka Sangho. Sanggang namami.
Marilah kita bersama-sama mengucapkan Sabe Sata Bhawantu Sugitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Tetap bersikap anjali karena Samanera Sacalankaro akan meninggalkan Dhamma Desana. Dhamma salah. Ya. Ya, sampai di sini puja bakti pada pagi hari ini. Terakhir saya ucapkan Sotiotu Namo Buddhaya.